Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dihina keluargaku, bagian 9. Benar. Kalian tidak bisa mengatakan sesuatu, atau membuat suatu tuduhan untuk menjatuhkan korban, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Sahut pengacara Sherina. Justru kami mempunyai bukti yang cukup kuat. Sehingga kami berani mengatakan, jika korban mencoba untuk melecehkan klien saya. Yang membuat tanpa sengaja, klien saya akhirnya membunuh korban untuk mempertahankan dirinya. Ujar pengacara Wildan menjawab dengan tenang. Arga masih tetap diam, membiarkan pengacaranya untuk membuat pembelaan terhadap istrinya, sembari menggenggam tangan istrinya yang kedinginan. Karena takut menghadapi situasi saat ini, di mana keluarga dari korban benar-benar menekannya. Mana buktinya? Kalian jangan hanya asal berbicara tanpa ada bukti. Sherina masih tetap menyangkal, jika putranya tidak bersalah. Mam, dari mana itu anak mengambil uang untuk membayar pengacara mahal itu? Bisik Sasa kepada Mama Sua, yang dari tadi hanya dia menyimak dan memperhatikan putrinya yang hanya menunduk. Mama juga tidak tahu, dari mana adikmu mendapatkan uang. Hingga dia bisa membayar pengacara Wildan, jawab Sua balik berbisik. Sedangkan Malvin hanya diam, sambil menatap kasihan kepada Jisha. Biar bagaimanapun, dia masih mencintai wanita itu dan di saat posisi seperti sekarang ini. Dia malah tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia juga sudah menikah dengan Sasa. Saya akan membawa bukti-bukti itu di sidang berikutnya. Akhirnya sidang pun ditunda dan akan melanjutkan sidang kedua beberapa hari lagi setelah cukup bukti-bukti sebelum menjatuhkan hukuman kepada Jisha. Usai sidang bubar, Jisha kembali dibawa oleh polisi. Dan ternyata, di luar sudah ada ramai reporter yang berbondong-bondong untuk mengetahui kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak pengusaha. Itu mereka. Mereka sudah keluar. Tentu saja akan sangat sulit untuk reporter mendekati Jisha, karena wanita itu dikelilingi oleh para polisi. Karena tidak bisa berbicara langsung dengan Jisha. Akhirnya yang menjadi bulan-bulanan dan dikejar-kejar oleh reporter, tentu saja keluarga wanita itu. Untuk mengetahui lebih lanjut kasus pembunuhan yang dilakukan Jisha. Gila. Mam, kita dikejar-kejar oleh reporter. Sasa langsung berlari bersama Arini, dengan langkah cepat sebelum dia kedapatan oleh reporter menuju ke mobil. Tunggu, Nona. Jelaskan kepada kami, apa yang sudah terjadi. Ini benar-benar gila. Kalau aku tahu akan seperti ini, aku tidak ingin datang ke pengadilan. Ketus Arini jengkel. Sedangkan Sua yang tidak bisa berlari cepat seperti putri-putrinya, akhirnya dia kedapatan oleh reporter dan langsung diserang oleh berbagai pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia bingung dan marah-marah. Maaf Nyonya. Apa benar putri Anda sudah membunuh, Tuan Muda Rian? Kenapa kalian mempertanyakan itu kepadaku? Aku tidak tahu tentang masalah pembunuhan itu. Kalian tanyakan saja langsung kepada pelaku. Buruan minggir. Saya mau lewat. Sua berusaha untuk keluar dari kerumunan reporter yang semakin menghimpitnya. Dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dia sendiri pun tak tahu ingin menjawab apa. Sua juga marah kepada putrinya. Karena kasus yang dilakukan oleh putrinya, akhirnya berdampak buruk padanya dan yang lainnya. Dasar anak sialan. Kenapa aku tidak bunuh saja dia waktu masih dalam kandungan? Sudah dewasa dia malah merepotkanku. Lagi pula, kenapa aku harus menghadiri sidangnya ini? Dasar anak durhaka. Batin Sua geram. Sua yang sakit hati kepada putrinya, langsung menyusul putrinya di mana saat ini putrinya sedang ditahan. Jisha. Pekik Sua kepada putrinya yang baru saya turun dari mobil polisi. Kamu ini, ya. Bisa-bisanya membuat keluarga kita berantakan, dan menjadi sorotan publik karena perbuatanmu itu. Dan apa kata pengacaramu tadi? Kau membunuh Rian, karena dia ingin melecehkanmu. Dasar bodoh. Kenapa kau tidak berikan saja tubuhmu itu, daripada kau membunuhnya? Tubuhmu juga tidak akan habis jika hanya dipakai sama Rian. Dasar bodoh. Tambah Sua, yang membuat para polisi menggeleng-geleng kepala. Mendengar ucapan seorang ibu terhadap darah dagingnya sendiri yang begitu sadis. Mereka berpikir, ternyata masih ada orang tua yang kejam, seperti wanita parubaya di depan mereka itu. Sungguh Sua sama sekali tidak menjaga attitude-nya,
di hadapan semua orang karena marah. Dan tentu saja kelakuannya itu langsung direkam oleh sebagian reporter yang masih mengikutinya secara diam-diam. Jisha yang mendengar ucapan ibunya sendiri langsung merasa sedih. Karena berpikir ternyata harga dirinya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan harta. Kau tidak layak dipanggil seorang ibu. Seharusnya kau mati saja semasa kau melahirkan istriku dulu. Daripada kau hidup dan panjang umur hanya berbuat dosa saja, dan menjadi duri dalam keluargamu. Ucap Arga, yang tiba-tiba datang dan mengeluarkan kata-kata pedas seperti dirinya saat dia menjadi seorang rega. Berani kau? Sua berteriak tak terima ingin menampar menantunya. Karena kata-kata kasar yang baru saja dilontarkan oleh Arga. Tak. Tentu saja Arga tidak akan membiarkan mertuanya itu untuk mendaratkan tangannya di wajahnya. Seharusnya Anda bisa menjaga sikap. Sungguh Anda dari keluarga yang terhormat, tapi tidak tahu cara menjaga etika, bersikap santun. Ucap Arga mendorong tangan wanita parubaya itu. Sua ingin membalas perkataan menantunya. Tapi Arga sudah bergegas pergi meninggalkannya dan menarik lengan istrinya. Jujur saja, Arga ingin sekali menghancurkan keluarga istrinya itu. Apalagi saat mengingat perkataan mertuanya, yang menyuruh putrinya untuk serahkan saja dirinya kepada pria yang ingin melecehkannya. Membuat emosi dalam diri Arga seperti terbakar, karena secara tidak langsung, mertuanya itu meremehkannya. Dan menginjak-injak harga dirinya sebagai suami Jisha. Pria itu sudah mulai muak, dengan semua tingkah dan sikap dari keluarga istrinya. Arga kembali menemui istrinya di ruang besuk. Apa kau baik-baik saja? Tanya pria itu saat melihat istrinya yang hanya dia menunduk, dan tampak kesedihan yang terpancar dari wajah wanita itu. Jisha menggeleng lemah. Aku tidak tahu, apakah kondisi seperti saat ini, aku masih bisa berkata jika aku baik-baik saja. Pasti semua keluargaku akan sangat membenciku, atas apa yang sudah terjadi. Liri Jisha merasakan kesedihan yang mendalam, atas semua sikap keluarganya terutama ibu kandungnya sendiri. Untuk apa kau membuang-buang waktumu, untuk memikirkan keluargamu, yang tidak punya perasaan itu? Yang berada di pikiran mereka semua itu hanya ada harta, dan harta saja. Mereka tidak pernah memikirkan antara satu sama lain, siapa yang terjatuh maka merekalah yang ditindas. Sama seperti yang kau alami saat ini. Lalu untuk apa lagi kau ingin membuat kepalamu bertambah pusing, hanya karena memikirkan keluargamu yang tidak bermutu itu? Ucapan Arga begitu pedas dan tegas, dalam mengeluarkan kata-katanya. Jisha bahkan sampai mengangkat pandangannya, dan menatap suaminya yang begitu berbeda dari laki-laki yang menikahinya sebelumnya. Pria itu semakin hari semakin berbeda. Kata-katanya juga sering terdengar pedas, dan terlihat begitu dingin. Benarkah dia laki-laki yang menikahiku? Kenapa semakin hari, aku semakin merasa asing dengan dirinya? Aku merasa seperti berhadapan dengan laki-laki yang sangat berbeda. Batin Jisha menatap intens wajah suaminya. Ada apa? Tanya Arga karena wanita itu menatapnya terlalu dalam. Siapa yang mengirim pengacara Wildan untuk menjadi pengacaraku? Aku bahkan tidak punya uang untuk membayar pengacara yang terkenal seperti pria itu. Jisha akhirnya bertanya pada suaminya, akan rasa penasarannya itu. Di mana tiba-tiba pengacara Wildan hadir di sidang perdananya, dan menjadi pengacara untuk dirinya. Arga tidak menjawab pertanyaan istrinya dan memilih diam. Aku bertanya padamu, Mas. Siapa yang sudah mengirim pengacara Wildan untukku? Ulang Jisha. Aku juga kurang tahu, dia hanya datang, dan aku juga tidak tahu apa-apa tentang itu. Jawab Arga, masih tak ingin mengatakan yang sesungguhnya. Jisha tersenyum miris saat dia bisa merasakan, jika suaminya sedang berbohong kepadanya. Mas yakin? Jika Mas memang tidak tahu apa-apa? Bukankah dalam kasus ini hanya kau yang ikut campur dalam masalahku? Jadi mustahil Mas tidak tahu apa-apa. Arga terlihat tidak suka dengan sikap istrinya, yang terus bertanya padanya. Apa itu begitu penting? Sehingga kau ingin memperbesarkan masalah itu lagi? Lihatlah seperti apa keadaanmu sekarang. Lebih baik kau fokus dan berdoa, semoga ada jalan keluarnya. Usai mengatakan itu, Arga langsung bergegas pergi tanpa pamit kepada istri. Jisha kembali terlihat sedih, melihat sikap suaminya yang kadang berubah begitu baik. Tapi terkadang juga berubah begitu dingin. Karakter suaminya kadang suka membuat dia bingung sendiri. Di lain tempat,
tanpa Sasa yang masuk ke dalam toko sang adik. Di mana toko itu buat sementara waktu sedang ditutup, untuk penyelidikan lebih lanjut. Mending aku ambil saja toko ini. Toko Jisha Kosmetik yang sangat banyak penghasilannya. Selama ini aku sangat ingin mendirikan toko seperti ini. Karena aku tidak memiliki waktu luang, akhirnya aku terus menundanya. Tak disangka anak bodoh itu bisa berhasil membuka toko kosmetik, yang sangat laris sampai ke luar negeri. Gumam Sasa sinis. Kau ambil saja toko ini kalau kamu mau, ucap Arini yang mendengar gumam Sasa. Mereka berdua ternyata masuk ke dalam toko Jisha Kosmetik, dan menggeledah semua barang-barang milik adiknya. Tapi bagaimana aku mau mengambil toko ini? Karena tentu saja dia tidak akan mau memberikan toko ini padaku. Selama ini kan, pendapatannya kebanyakan datang dari tokonya ini. Setelah Jisha keluar dari penjara, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Karena kita sudah punya cara untuk melumpuhkan anak itu, agar dia segera diusir dari rumah papa. Lagi pula, mungkin saja dia akan membusuk dalam penjara selama-lamanya, atas kasus pembunuhan yang dia lakukannya sendiri, ucap Arini. Tak ada rasa kasihan sekalipun terhadap adiknya, yang saat ini sedang mendapat musibah. Malah mereka berdua, kini bersenang-senang di atas penderitaan sang adik. Loh, kok kamu bilang begitu sih? Kamu ini nggak baik banget loh, itu tuh adik kamu juga. Ucap Sasa seolah-olah dia sedang mengejek adiknya. Cuy, mana ada adikku sebodoh dia? Hanya dia yang lebih rela menikah dengan pria miskin, dibandingkan dengan laki-laki yang jauh derajatnya. Dasar memang otaknya itu dia taruh di bawah kaki, makanya dia tidak bisa berpikir. Ternyata kakak-kakak Jisha semuanya tidak ada yang menyukainya. Kecuali Arya, adik laki-lakinya yang tidak pernah mencampuri urusan kakak-kakaknya. Tapi pria itu paling sayang kepada salah satu kakaknya, yaitu Jisha. Sasha pun akhirnya berinisiatif untuk merampas toko yang sudah dibangun oleh adiknya, tanpa ada bantuan dari keluarganya sendiri. Karena toko itu sepenuhnya milik Jisha. Di mana Jisha membangun toko itu dari hasil uang tabungannya, yang sering dia sisipkan setiap kali orang tuanya memberikannya uang jajan untuk ke sekolah. Beberapa hari berlalu, akhirnya sidang kembali digelar. Di mana saat ini bukti-bukti tentang pelecehan terhadap korban dan pelaku sudah sangat lengkap. Tentu saja keluarga dari Rian tidak hanya tinggal diam. Dia juga melakukan beberapa cara agar bisa menjerat Jisha dengan kasus yang begitu berat. Tapi sayangnya, keluarga dari korban tidak tahu jika mereka sedang berhadapan dengan siapa. Sehingga dalam persidangan itu, Jisha akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman kurungan selama 5 tahun penjara. Tapi, karena ada seseorang yang menyanggupi untuk membayar denda kurungannya selama 5 tahun. Akhirnya Jisha tidak jadi menjalani hukuman kurungan, dan dia dinyatakan bebas. Seseorang yang berada di balik semua itu, dan membayar semua jumlah kurungan Jisha, tidak lain dan tidak bukan adalah suaminya sendiri. Jumlah uang yang dikeluarkan oleh Arga tidaklah sedikit. Bahkan sampai mencapai miliaran. Tapi pria itu sama sekali tidak mempermasalahkan tentang uang. Yang penting baginya istrinya bisa tidak dipenjarakan. Sebuah pengorbanan yang sama sekali tidak diketahui oleh Jisha untuknya. Akhirnya Palu pun diketuk oleh hakim, dan Jisha pun bebas dari kurungan penjara. Serina dan semua anggota keluarganya. Tidak ada yang menerima keputusan dari hakim, yang dianggap berat sebelah. Dan mereka juga bingung, sebenarnya ada apa? Sampai Jisha bisa terlepas dari kurungan yang berat. Dan kenapa juga, keluarga dari korban ingin memberatkan hukuman untuk Jisha, sama sekali tidak digubris. Mereka kalah telak di persidangan, yang membuat keluarga dari korban merasa anak mereka tidak mendapat keadilan. Bahkan Jisha sangat terkejut ketika mendengar keputusan itu. Di mana dia tidak dipenjarakan, karena ada seseorang yang sudah membayar denda kurungan, yang telah ditetapkan pada dirinya. Tentu saja kejadian itu membuat dia merasa janggal. Ia berpikir ada orang yang berkuasa, sudah ikut campur dalam kasusnya. Begitupun keluarga dari pihak korban, yang berpikir sama seperti keluarga-keluarganya Jisha. Mereka semua berpikir, jika keberuntungan yang didapatkan oleh Jisha, pasti ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Serina yang tidak menerima keputusan hakim, langsung menyerang Jisha dengan membabi buta. Perempuan julang. Pekik Serina menabrak keras bahu Jisha. Jisha meringis kesakitan, karena ternyata Serina mendorongnya dengan sepenuh tenaga. Sehingga menyakiti wanita itu.
Arga yang tidak terima istrinya didorong, langsung balas kembali mendorong wanita parubaya itu. Sehingga membuat Sherina mendarat di lantai dengan keras. "Berani kau menyakiti mamiku?" Leo sangat marah dan langsung menyerang Arga. Terjadi perkelahian di antara mereka berdua di parkiran mobil. Sherina yang memang sudah sangat marah, karena putranya tidak mendapat keadilan. Akhirnya mengeluarkan sebilah pisau, yang berada dalam tasnya. Dan langsung mengayunkan ke arah Jisha, yang tidak menyadari tindakan cepat dari Sherina. "Syuh! Seret! Ah! Mas Arga!" teriak Jisha, saat melihat suaminya yang sudah terluka. Akibat terkena oleh pisau yang hampir mengenai wajahnya, tapi pisau tersebut langsung dihadang oleh suaminya, membuat lengan Arga terluka. "Apa Anda sudah tidak waras? Anda ingin melukai istri saya?" Rahang Arga mengeras, terlihat begitu marah kepada Sherina wanita parubaya yang hampir melukai wajah istrinya. "Bukan saja melukai wajah istri pembunuhmu itu, tapi aku juga berniat ingin membunuhnya." Sherina sangat berani, dan masih tak bisa menerima keputusan hakim yang membebaskan pembunuh dari putranya. Leo yang tak ingin ada masalah baru lagi, bergegas untuk mengajak ibunya pulang, sebelum wanita parubaya itu semakin hilang kendali. "Ayo kita pergi, Mam. Kita akan membalas semua perbuatan mereka nanti, nyawa dibayar nyawa." Bisik Leo di kuping maminya, dan langsung menarik wanita parubaya itu menuju ke mobilnya. "Kau terluka, Mas?" ucap Jisha memegang lengan suaminya, yang terkena pisau akibat perbuatan Sherina. "Ini hanya luka biasa, mari kita pulang." Arga tak peduli pada lukanya yang ternyata cukup dalam, sehingga terlihat darah yang mengalir deras dari lengan pria itu. "Tapi ini sangat serius loh, Mas. Kita mampir ke apotek dulu ya, untuk membeli obat, agar aku bisa mengobati lukamu," ujar Jisha, fokus melihat luka suaminya, tanpa menyadari jika pria itu sedang menatapnya. Arga hanya berdehem, menanggapi ucapan istrinya. Mereka berdua pun berjalan untuk mencari angkot. Karena tadi Arga datang ke sana diantar oleh sopirnya. Dan saat pulang, tentu saja dia akan naik angkot. Karena istrinya tidak tahu siapa Arga yang sesungguhnya. Mereka berdua mampir di sebuah apotek. Seusai dia membeli beberapa peralatan dan obat untuk luka suaminya. Jisha pun langsung mengobati lengan suaminya dengan berhati-hati. "Mas," panggil Jisha tiba-tiba, saat sedang sibuk memperban luka pria itu. "Ada apa?" tanya Arga yang peka, jika istrinya ingin mengatakan sesuatu. Jisha melihat mata dingin suaminya, di mana tatapan suaminya itu berhasil menembusi jantungnya, yang membuat dia membeku dan tidak berani untuk mengeluarkan pertanyaannya lagi. Jisha menggeleng dan tersenyum. "Tidak apa-apa, Mas." Jisha mengurungkan niatnya untuk bertanya tentang kebebasannya. Tapi ketika melihat tatapan dingin suaminya, Jisha kembali teringat saat dia masih berada di sel tahanan. Ketika itu dia bertanya tentang kehadiran pengacara Wildan, dan respon suaminya terlihat tidak suka. Seperti marah dan meninggalkannya begitu saja, hanya karena pertanyaan yang suaminya tidak ingin menjawabnya. Meski suaminya hanyalah seorang satpam, tapi Jisha tetap menghargai dan menghormati suaminya. Walaupun terkadang, dia tidak suka dengan sikap Arga yang tiba-tiba berubah, seperti berkepribadian ganda. Tapi Jisha tetap menghormati dan bisa menempatkan diri sebagai seorang istri yang selalu taat dan patuh kepada perintah suami. Sebenarnya, karakter Arga tidaklah berkepribadian ganda. Hanya saja sikap angkuh, arogan, dan bengis yang ada dalam diri pria itu, sering dia tahan untuk menyesuaikan dengan dirinya. Yang dikenal hanya sebagai seorang satpam. Kan tidak lucu kalau pekerjaannya hanya seorang satpam, tapi Arga malah terlihat arogan seperti orang-orang kelas atas. "Kau mau kemana setelah ini?" tanya Arga pada istrinya. "Pulang ke rumah papa, lalu mau kemana lagi?" jawab Jisha menyelesaikan perbannya yang terakhir. "Kau yakin mereka akan menerimamu dalam rumah itu? Setelah kejadian kasusmu?" mendapat pertanyaan dari Arga. Jisha langsung bungkam. Apa yang dikatakan oleh suaminya itu benar, belum tentu keluarganya akan menerimanya di dalam rumah itu lagi. Bersambung.